pada bagian pertama kami ingin menceritakan kembali perjalanan dari honorer ini sampai kepada kategori 2 yang sebetulnya mengafirmasi apa yang sudah disampaikan oleh Pak PLT Sekjen dan Pak Isa tadi, bahwa dengan mandat PP 48 Jonto PP 43 2007, tenaga honorer ini diharapkan bisa ditangani dengan baik. Dan dalam prakteknya kebetulan kita bisa lihat pada waktu awal tenaga honorer K1 itu ada sekitar 920.000, itu sudah 860.000 diangkat PNS tanpa seleksi pada waktu itu. Jadi ini adalah data yang kita bisa lihat faktanya sudah sedemikian banyak sebetulnya yang diangkat. Dan waktu itu sisa sekitar 60.000. Nah, tetapi pada waktu pendataan ulang, THK ini meningkat 11 kali lipat menjadi kembali jumlahnya 648.000. Dan kemudian juga sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi pada tahun 2013, itu lulus sekitar 209.000. Jadi total sebetulnya dari 2005 ke 2014 sudah lebih dari 1 juta tenaga honorer ini direkrut. Nah, sebetulnya pemerintah tidak berhenti di situ. Setiap tahun selalu diupayakan penyelesaiannya karena mandat dari PP juga berharap paling lambat 2023 ini honorer ini sudah selesai, diberikan kesempatan untuk menjadi P3K ataupun PNS. Nah, kalau kita lihat di 2012 sisanya sekitar 400-an ribu sebetulnya. Dan jumlah ini naik sedikit karena tadi yang sudah diberi kesempatan untuk tes di 2012 ternyata ada sekitar 2.000 lebih yang berkasnya tidak lengkap, sehingga pada posisi akhir THK 2 kita itu ada di angka 410.000. Dan kalau kita lihat di 2021 ini itu ada sekitar 51.000 THK 2 yang sedang dalam proses seleksi. Jadi Pak Ketua dan anggota Pansus yang terhormat, kami tunjukkan juga bahwa keberpihakan pemerintah terhadap tenaga honorer ini ditunjukkan dengan bagaimana mereka diberikan kesempatan pertama untuk melakukan seleksi terlebih dahulu. Jadi seleksi tahap 1, seleksi kompetensi tahap 1 itu diberikan kepada THK 2 dan guru non-ASN yang ada di sekolah negeri. Kemudian pada kesempatan kedua baru yang tidak lulus diberikan lagi kesempatan untuk ikut bersamaan dengan guru swasta dan lulusan PPG, dan diberikan lagi kesempatan ketiga jika pada kesempatan kedua masih belum lulus. Dan afirmasi pun diberikan sama seperti kita memberikan afirmasi kepada penyandang disabilitas ya. Dan kemudian juga karena temanya usia di atas 35 tahun juga sebetulnya di atas 35 tahun sudah diberikan afirmasi dengan 15% nilai tambahan. Dan bahkan untuk yang memiliki sertifikat pendidik itu dianggap 100% memenuhi nilai kompetensi teknis. Jadi sebetulnya sudah banyak sekali keberpihakan yang kita berikan kepada kawan-kawan dalam rangka tadi menyeimbangkan apa yang disampaikan oleh Pak Isa. Kita tentu ingin kualitas guru terutama akan menentukan kualitas anak didik kita kalau bisa kita jaga, tetapi kita juga memahami realitas di lapangan bahwa banyak sekali tenaga guru yang honorer sudah bekerja sekian lama. Jadi menyeimbangkan antara tuntutan meningkatkan kualitas dengan memberi kesempatan, inilah keseimbangan yang kami coba upayakan dari waktu ke waktu. Nah, untuk 2021 ini betul tadi jumlah kebutuhannya itu di atas 1 juta ditetapkan bersama-sama Kemdikbud dengan Kementerian Keuangan sudah menyepakati. Tetapi faktanya yang diusulkan oleh Pemda sebagai PPK yang akan mengangkat itu jumlahnya hanya sekitar 600-an ribu. Jadi sebetulnya dari target 1 juta itu formasi yang disediakan hanya 600 ribu. Ini juga sebabnya mengapa kami terus berkomunikasi dengan Kemendikbud Ristek untuk perbaikan apa yang bisa kita lakukan di 2022. Karena mungkin yang tahu peta secara nasional adalah Kemdikbud, tetapi Pemda tentu berhitung anggarannya ada atau tidak. Nah, dalam konteks ini kami sudah sepakat akan berkoordinasi dengan Kemdikbud bersama-sama nanti dengan Kementerian Keuangan untuk merencanakan 2022 agar lebih komprehensif. Jadi kalau butuh gurunya 10,
Jangan sampai Pemda hanya mengusulkan 4 atau 6 begitu, karena kebutuhan gurunya sebetulnya 10 misalnya, atau sebaliknya. Nah, dalam konteks ini, seleksi tahap 1 sudah dilakukan, dan ini adalah sebaran formasi yang sudah terserap by provinsi, Pak Ketua. Jadi Sumatera Barat itu terserap sudah 83% melalui seleksi tahap 1, sehingga menyisakan 17% saja formasi untuk tahap 2 dan tahap 3. Tetapi memang daerah-daerah ke timur itu masih penyerapannya masih sangat kecil, dan inilah juga barangkali PR kita untuk memberikan lagi perbaikan-perbaikan berdasarkan data yang kita temukan di lapangan ini. Dan dari hasil tahap 1 tadi, sebetulnya tingkat kelulusan awalnya itu rendah sekali, dan kemudian Panselnas kemudian melakukan koreksi di dalam perjalanannya, memberikan lagi perbaikan-perbaikan terhadap nilai ambang batas dengan harapan jumlah kelulusan bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau tingkat proporsi kelulusan awal sebelum dilakukan penyesuaian nilai ambang batas itu hanya 28%, tetapi setelah disesuaikan itu bisa naik ke 53,8%. Dan ini kita lakukan dalam upaya-upaya tadi, bagaimana memberi kesempatan lebih banyak, kemudian memberi afirmasi juga kepada usia yang sudah menginjak 50 tahun dan lain-lain. Nah, dengan catatan-catatan ini, Pak Ketua, Bapak anggota Pansus, kami 2021 ini, catatan-catatan ini kami jadikan juga masukan untuk 2022. Jadi misalnya Dapodik itu yang harusnya menjadi rujukan data dasar kita. Nah, sayangnya kadang-kadang datanya juga kurang akurat. Jadi memang perlu ada akurasi data yang lebih baik di Dapodik. Kemudian yang di 2021 guru agama juga pada waktu ini belum tercakup dalam data Dapodik. Jadi masih ada pendataan di 2 tempat yang berbeda. Nah, untuk 2022 itu kami upayakan dan sudah bisa diakomodir. Kemudian diseminasi teknis ini berdasarkan laporan dari BPKP, itu ternyata ada kekurang siapan call center, helpdesk dan lain-lain yang bisa memberikan pelayanan informasi dan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan jika sesuatu terjadi di lapangan. Kemudian juga kebijakan terkait dengan pengakuan masa kerja. Nah, ini agak sulit memang. Jadi masa kerja ini datanya sulit sekali diverifikasi. Bisa jadi usianya sudah 50, tetapi masa mengabdinya belum tentu selama yang kita bayangkan. Atau malah sebaliknya, bisa jadi usianya belum 35 tahun, tetapi sebetulnya sudah mengabdi cukup lama. Nah, ini memang kesulitan verifikasi data ini masih kita alami, dan teman-teman BKN juga senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan di sini. Karena itu Kementerian Pan-RB bersama dengan Kemdikbud, Kementerian Keuangan terus akan melakukan perbaikan-perbaikan, dan terutama kami juga melihat tadi Pak Isa sudah menyatakan dana itu sudah dibundle di dalam DAU sebetulnya. Tetapi oleh Pemda, karena tidak ada disebutkan icon khususnya untuk gaji, itu mereka merasa ada yang nggak match antara yang mereka rencanakan dengan realisasi yang mereka dapatkan. Dan ini juga beberapa kabupaten kota datang ke kami minta justru formasi yang sudah disetujui, yang sebelumnya mereka minta dinaikkan, sekarang malah minta diturunkan begitu. Karena merasa dananya tidak cukup. Nah, ini merasa ini kan ya namanya juga merasa begitu, padahal Kemku dan Kemdagri sebetulnya sudah punya formulanya. Persentase dari apa dan lain-lain sebagainya. Nah, ini perlu duduk secara lebih transparan, dan menurut kami memang karena guru dan tenaga kesehatan ini adalah pelayanan dasar, perlu memang ada ruang untuk Kemdikbud dan Kemkes nanti untuk memberikan masukan terhadap formasi yang betul-betul dibutuhkan. Jadi jangan sampai kekurangan dana itu dijadikan alasan oleh kementerian atau oleh Pemda untuk tidak mengusulkan, padahal formasinya memang ada dan gurunya memang mengajar di sekolah tersebut. Saya kira itu catatan-catatan kami, dan 2022 juga kita mesti mengantisipasi percepatan dari transformasi digital. ASN secara keseluruhan tentu kalau bertransformasi secara digital jumlah orangnya mungkin akan lebih sedikit dibutuhkan. Dan karena itulah 2022 kita tetap fokusnya kalau bisa lebih ke
pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan. Jadi rekrutmen yang lain kalau perlu kita contain terlebih dahulu, kalau perlu negative growth kalau perlu, tetapi untuk pelayanan dasar guru dan tenaga kesehatan kami merasa memang adalah selayaknya untuk kita penuhi sesuai dengan kebutuhannya. Dan kami akan memikirkan terus bagaimana bisa memberikan kesempatan yang lebih baik lagi kepada THK 2 ya, dengan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak. Walaupun sekarang kita merasa sudah diberikan kesempatan, tetapi ternyata banyak juga yang belum lulus, dan kami juga mengendorse mereka agar agak juga serius melakukan sertifikasi, karena dengan sertifikasi afirmasinya itu 100% bisa diberikan begitu. Dan gaji dan tunjangan ini tadi masalah anggaran, kami masih menemukan ada beberapa Pemda yang datang ke kami untuk berkonsultasi terkait dengan menurut mereka anggarannya tidak seperti yang mereka bayangkan waktu mereka merencanakan. Kami kira itu yang bisa diupdate sedikit Pak Ketua. Terima kasih. Apa-apa yang disampaikan oleh anggota Pansus itu beririsan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Jadi Bu Evi tadi, Bu Ana, Pak Anjelius, Pak Zuhri memang concern sekali dengan tenaga honor, sama Pak kita juga concern sekali, dan kita sebetulnya making progress kan Pak ya, sudah lebih dari 1 juta ya, dan kemudian sudah lebih dari 25% ASN itu diangkat dari honorer. Jadi bukannya kita nggak making progress, dan memang deadline-nya 2023, mudah-mudahan kita bisa tuntaskan tahun depan ya. Saya kira dengan semangat yang kebersamaan ini, kami yakin solusi-solusi yang diharapkan itu bisa kita temukan bersama. Terima kasih atas concern-nya. Nah, kemudian memang tadi ada yang agak berbeda sedikit disampaikan oleh Bu Mirati, terjadi perubahan kebutuhan, begitu, penambahan. Nah, persoalannya sekarang sistem rekrutmen kita ini kan batches ya, ada batch-nya begitu. Jadi memang itu direncanakan oleh kawan-kawan BKN, di scheduling dan segala macam, mulai dari persetujuan formasi sampai kepada eksekusinya. Nah, saran kami sih kalau memang ada kebutuhan ini dimasukkan segera ke permintaan formasi 2022 yang juga sudah kita buka kan. Jadi dan kita kemarin sudah sepakat di Panselnas rencana rekrutmen 2022 kalau bisa dimajukan ke awal periode begitu. Jadi masih ada ruang untuk itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas masukan dan concern-nya. Kami yakin semua kementerian lembaga selalu berusaha bagaimana mencari solusi terbaik buat bangsa ini yang memang persoalannya kompleks dan barangkali tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu waktu tertentu begitu. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.